Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali Sulawesi Utara hari ini kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini bersama saya, Minesha Lesawengen. Beragam informasi penting menarik teraktual telah kami siapkan dan akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam Sulawesi Utara hari ini. Saudara, kita ikuti informasi pertama. Pihak Polda Sulawesi Utara menyelidiki kasus penembakan di tambang emas ilegal Alason Ratatoto, Kabupaten Minahasa Tenggara. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu warga meninggal dunia dan penembakan diduga dilakukan oleh oknum anggota kepolisian. Terkait kasus penembakan tersebut, Polda Sulawesi Utara akan mengusut tuntas dikarenakan kabar berhembus korban meninggal dunia FT alias Edo warga Basaan Ratatotok dilakukan oleh oknum Satuan Brimob Polda Sulut. Dalam gelar kasus, Wakapolda Sulut Brigjen Pol Bahagia Daci menjelaskan bahwa kejadian bermula saat sekelompok warga menggunakan jenis senjata masuk ke lokasi peti untuk mengambil sesuatu. Melihat hal tersebut, anggota kepolisian melepaskan tembakan peringatan, tapi tidak diindahkan sehingga terjadi bentrok dan saling serang saat itu. Sementara itu, orang tua korban saat ditemui di ruang pemulasaran jenazah meminta agar kasus ini bisa diselesaikan secara tuntas oleh pihak kepolisian. Saat itu masa atau masyarakat jenazah itu tidak bisa duduk, sehingga kita terdesak dan terjadilah penembakan yang belum kita tahu dan kita melakukan penyelidikan secara mendalam dari kami propam dan mendalami dari betul dan mendalami juga motif daripada penembakan tersebut. Kan kalau di tempat kejadian sebenarnya ada sebuah langsung angka, jadi bukan DP darah yang ada di situ. Makanya itu saya bilang, langsung saya bilang ya sudah jadi bagaimana nanti proses yang menentukan. Dari keluarga harapan supaya kasus ini diproses lebih cepat. Wakapolda menyebutkan 8 orang oknum polisi yang diduga terlibat di TKP sementara diperiksa Bid Propam Polda Sulut dan sudah mengamankan senjata api serta amunisi untuk dilakukan uji balistik. Rian Korengkeng, TVRI Sulut melaporkan. Informasi lainnya, saudara, wilayah Sulawesi Utara merupakan daerah yang rentan bencana. Terkait hal ini, pemerintah daerah diminta tanggap bencana dengan memperhatikan masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat. 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara merupakan wilayah yang rentan terjadi bencana, seperti tanah longsor, banjir, dan erupsi gunung. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah melalui instansi terkait tanggap bencana sebagai bentuk mengurangi resiko ancaman kebencanaan di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini disampaikan Dr. Magdalena Wulur selaku akademisi. Iya, baik. Terima kasih, Riki. Terkait dengan bencana di Sulawesi Utara, masyarakat Sulawesi Utara sebenarnya proaktif untuk membaca berita dan informasi. Sulawesi Utara bukanlah daerah yang betul-betul bebas dari bencana, bahkan justru rawan bencana, mau gunung, mau apapun itu selalu ada di Sulawesi Utara ini. Bahkan ada beberapa daerah tertentu yang memang titik bencananya itu paripurna. Dan masyarakat Sulawesi Utara juga saat ini kita ketahui bersama bahwa ada juga yang memang sudah teredukasi dan bahkan ada juga yang tidak. Sebenarnya intensnya adalah bagi mereka yang memang tinggal di tempat rawan-rawan bencana. Bukan hanya melihat outputnya saja, tetapi kita juga harus melihat outcome-nya. Ketika terjadi bencana yang benar-benar, bencana itu ada dua ya, bencana alam dan bencana sosial. Yang bencana alam dengan cuaca ekstrim seperti ini harusnya pemerintah lebih tanggap dalam menghadapi ini. Terutama juga jalan-jalan berlubang. Bukan harus kita menunggu longsor, tapi kita lihat sudah banyak jalan-jalan yang berlubang dan itu bisa mengakibatkan kecelakaan. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dengan memberikan edukasi, melakukan pemetaan wilayah rawan bencana, serta menyusun rencana mitigasi. Selain itu, BMKG juga rutin mengeluarkan peringatan dini untuk mengantisipasi potensi bencana. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan.
BMKG Stasiun Klimatologi menyampaikan wilayah Sulawesi Utara memasuki musim pancaroba yang diprediksi sampai 20 Maret 2025. Masyarakat diimbau waspada dalam beraktivitas. Informasi selengkapnya kita ikuti laporan berikut ini. Baik, saudara, pada saat ini musim yang ada di Provinsi Sulawesi Utara sedang mengalami musim peralihan, yaitu dari musim hujan ke musim kemarau. Dan saat ini intensitas hujan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara dengan intensitas sedang hingga lebat sering terjadi tanpa kepastian waktu yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dan juga di Kota Manado dan sekitarnya. Dan untuk itu, saudara, saat ini kita akan mendengarkan petikan wawancara dari BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara. Berikut informasinya untuk Anda. Perlu diketahui saat ini wilayah Sulawesi Utara sudah memasuki fase pancaroba, di mana dikatakan pancaroba karena merupakan peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, saat ini memang karakteristik dari musim pancaroba adalah cuaca yang setiap saat bisa berubah. Jadi dengan intensitas yang lebat tapi dengan durasi yang cukup pendek, itu merupakan salah satu kriteria dari fase pancaroba. Nah, untuk prediksi ke depan sampai dengan tanggal 20 nanti, wilayah Sulawesi Utara masih berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat hampir di seluruh wilayah Sulawesi Utara, seperti itu. Baik, mungkin saat ini perlu diwaspadai terkait hujan dengan intensitas lebat, terutama untuk wilayah-wilayah di bantaran sungai dan di perbukitan, karena memang sekarang dengan intensitas hujan yang sedikit saja, tapi tiap hari hujan itu bisa berdampak terjadinya banjir dan tanah longsor. Nah, pantau juga informasi dari BMKG untuk mendapatkan informasi update terkait cuaca dan iklim di Provinsi Sulawesi Utara. Saudara, melihat dari potensi hujan yang sering terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, tentunya masyarakat diimbau untuk tetap waspada dalam mengantisipasi bencana alam yang akan terjadi di Provinsi Sulawesi Utara. Demikian informasi yang dapat kami laporkan untuk Sulawesi Utara hari ini. Vincent Mandey, Faisal Latif, kembali ke studio. Saudara, dampak cuaca di musim pancaroba di wilayah Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado, membuat harga ikan di pasar tradisional menjadi naik. Cuaca buruk yang terjadi dalam sepekan di Kota Manado berdampak pada naiknya harga ikan di sejumlah pasar tradisional yang ada, salah satunya Pasar Bersehati. Hal ini membuat nelayan sedikit yang melaut sehingga stok ikan di pasar tidak terlalu banyak seperti biasanya. Salah satu pedagang ikan di Pasar Bersehati mengatakan, biasanya harga jual ikan per kilogram ada di kisaran Rp20.000, sekarang naik menjadi Rp30.000. Itu karena ikan yang masuk di pasar sangat kurang dari biasanya. Walaupun harga ikan naik, namun tidak mempengaruhi jumlah pembeli yang tidak mengalami penurunan. Yang biasa kan kalau orang-orang yang melaut ini, yang pergi tangkap ikan ini biasa kan banyak dapat banyak. Sekarang ini mungkin karena ikan lagi kurang dan cuaca lagi mungkin kurang bagus, jadi mungkin ikan sekarang lagi naik DP harga. Seperti biasa, dia naik mungkin yang biasanya 20 1 kilo sekarang jadi 30. Penjualan. Ini seperti ikan malalugis 20. Kalau deo sekarang dia mungkin jadi 30 1 kilo. Ya, alhamdulillah kalau untuk orang belanja mungkin ada, masih ada. Jadi jangan pengaruh nih. Jangan pengaruh. Ikan naik, ikan murah, ada. Alhamdulillah. Jangan pengaruh dengan ikan mahal. Cuaca di Kota Manado yang berubah-ubah setiap saat menjadi penghambat proses pencarian ikan, sehingga berpengaruh pada jumlah tangkapan dan juga harga yang diberikan. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan,
perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Setiap tenun songket adalah cerita. Setiap helai adalah warisan. Kain tenun songket bukan hanya sekedar kain, tetapi juga simbol kebanggaan dan identitas kita. Dengan tenun songket, kita tidak hanya mengenakan pakaian, tetapi juga melestarikan tradisi dan merayakan keindahan budaya. Teman, kenalkan, namaku Cassius, binatang pelimata atau monyet terkecil di dunia. Orang bilang itu lucu, mengemaskan, atau unik, lantang, dan dilindungi. Ini rumahku, hutan Tantoto. Tepatnya di Bitung, Sulawesi Utara. Aku akan selalu ramah kepada siapapun yang datang ke rumahku. Teman, mari kita selamatkan rumahku, hutanku, hutanmu, dan kita. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Sulawesi Utara hari ini dan informasi kami lanjutkan untuk Anda. Saudara, pemerintah resmi mengumumkan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk 9,4 juta aparatur negara. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa tunjangan hari raya dan gaji ke-13 akan diberikan kepada ASN, P3K, prajurit TNI Polri, hakim, serta para pensiunan. THR dan gaji ke-13 yang diberikan terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja 100% untuk ASN Pusat, TNI Polri, dan hakim. Untuk ASN daerah, skema pemberian disamakan dengan ASN pusat, namun diserahkan sesuai kemampuan fiskal masing-masing daerah. Tunjangan hari raya rencananya akan dicairkan 2 minggu sebelum Idul Fitri. Sementara gaji ke-13 akan diberikan pada bulan Juni 2025. Kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Untuk THR dan gaji ke-13
Besaran pemberiannya adalah bagi ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan Hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN pusat dan sesuai kemampuan daerah masing-masing. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemberian THR dan gaji ke-13 merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam mendukung daya beli masyarakat, khususnya di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan penurunan tarif tol, tiket pesawat, serta bonus hari raya bagi karyawan swasta dan pengemudi online. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, operasi pangan murah menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memfasilitasi masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Hal ini bertujuan dalam rangka menstabilisasi pasokan dan harga pangan selama bulan Ramadan. Untuk membantu masyarakat dalam memperoleh bahan pokok terjangkau selama bulan Ramadan sekaligus menjaga stabilitas harga, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menggelar operasi murah di Pasar Air Madidi. Menurut Bupati Minahasa Utara Jone Ganda, operasi pasar murah ini juga menjadi salah satu langkah strategis menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga beberapa komoditas bahan pokok yang saat ini sebagian diantaranya melambung tinggi. Dengan adanya pasar murah ini, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau. Apa yang kami capai ini juga adalah apa yang sudah kami lakukan sebelumnya. Juga gerakan-gerakan yang kami lakukan saat ini termasuk yang kita lakukan sekarang, gerakan pasar murah. Nah, di mana produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bisa memberikan atau memacu laju inflasi, kita usahakan kita redam. Tapi saya perlu sampaikan bahwa di setiap event-event penting seperti saat ini menjelang Lebaran, selalu terjadi kenaikan harga. Dan itu adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar itu adalah apabila kenaikannya itu terlalu tinggi. Nah, jadi kita juga harus menjaga karena memang para pedagang dan petani juga membutuhkan harga yang sesuai dengan kondisi situasi. Bagi masyarakat merasa bersyukur karena boleh membantu masyarakat karena rica di harga di lain 150 dan ini pada saat ini pemerintah menjual rica harga 75 jadi setengah dari harga yang pasar. Ya, harapan ke depan untuk lebih murah lagi. Iya, terdampak sekali karena masyarakat ketika naik cabai ini merasa terbeban karena ya iyalah jadi khawatir lebih mahal ini. Bupati Jone Ganda juga berharap melalui operasi pasar murah ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus terbebani oleh kenaikan harga menjelang Lebaran. Dari Minahasa Utara, Yosep Setiawan melaporkan. Memasuki bulan suci Ramadan, harga beras di pasar tradisional 54 Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan mengalami kenaikan. Walaupun terjadi kenaikan tidak mempengaruhi daya beli dari masyarakat. Salah satu distributor beras menyampaikan berbagai merek beras yang didatangkan dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan Tenggara sudah seminggu ini mengalami kenaikan harga di pasar tradisional 54 Amurang. Kenaikan harga disebabkan adanya permintaan meningkat, sedangkan produksi atau panen beras berkurang. Berkurangnya panen beras dipicu salah satu faktor petani beras di sana adanya beralih bercocok tanam dengan tumbuhan lainnya. Diketahui tanaman tersebut memiliki harga yang sangat menjanjikan. Adapun beras per karung berisikan 50 kg sudah seminggu ini mengalami kenaikan rata-rata Rp10.000 hingga Rp15.000 per karungnya. Pada beras Membramo, harga Rp660.000 per karung, sebelumnya Rp650.000 per karung. Untuk jumlah pembeli masih tetap sama, tapi untuk daya beli mereka meningkat. Jadi biasanya kalau ambil 1 karung, harus ambil 2 sampai 3 karung. Jadi daya belinya sudah mulai meningkat, walaupun dimasuki di dalam bulan puasa. Iya. Dan untuk stok sendiri bagaimana untuk saat ini? Untuk
saat ini sejumlah kurang. Berkurang iya, ya. karena habis-habis. Kemarin aja yang kita sediain sekitar 1000 karung ya, udah habis. Mungkin pengaruh yang tanam nila mungkin ya. Untuk saat ini beras bulog tidak masuk. Sudah berapa lama masuk? Sekitar 2 minggu. Biasanya dijual berapa untuk saat sekarang? Sesuai anjuran pemerintah Pak, 62.500. Daniel berharap kepada pemerintah kiranya untuk stok beras bulog ditambah kuotanya karena harga terjangkau bagi masyarakat untuk membelinya. Dan beras bulog saat ini kualitas cukup bagus, tidak kalah dengan beras lainnya. Sementara itu, keberadaan beras bulog banyak membantu bagi warga yang hidupnya di bawah rata-rata. Dari Minahasa Selatan, Jimili Agustinus, kontributor TVRI Sulut melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Sulawesi Utara hari ini. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan. Agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Sulawesi Utara hari ini. Dan informasi kami lanjutkan untuk Anda. Saudara, di pekan kedua Ramadan di Kota Manado, sejumlah pelaku usaha makanan mengalami penurunan omset antara 25 hingga 40%. Kurangnya pelanggan yang makan saat siang menjadi penyebab utamanya. Sejumlah pelaku usaha makanan di Kota Manado mengalami penurunan omset sebesar 25% hingga 40%. Alasan bulan puasa membuat pengunjung menurun saat siang hari. Penjual bubur ayam di dekat pintu masuk Pasar Bobo Bailang ini misalnya, sudah 2 pekan omsetnya turun 25% dari 400.000 menjadi 300.000 rupiah. Tidak jauh beda dengan warung makan siap saji ini, penjualannya turun 50 piring dari normalnya menjual 200 piring makanan setiap hari. Penurunan ini juga ikut dirasakan penjual nasi kuning di pangkalan ojek depan Gemim Torsina Tumumpa. Dari sebelum puasa membuat nasi kuning 10 kg, namun selama Ramadan tersisa 6 kg saja. Turun. Kalau Ramadan ini cuma 6 kilo, biasanya 10 kilo kalau hari-hari sebelum Ramadan. Saling menghargai orang di sini, kalau orang Manado sini. Lain kasihan kalau mau makan, orang tanya, Bu, enggak apa-apa mau makan? Enggak apa-apa. Yang puasa kan orang, kalau non-muslim kan enggak puasa. Jadi silakan makan. Ibu enggak apa-apa kalau mau puasa, ada ibu puasa, terong enggak apa-apa. Ya kan biasanya orang mau smokol pagi, jadi kan tuh orang mau belanja di sini. Sebenarnya sih kan ada puasa, cuma karena orang yang saling ini jadi saling membantu biarpun orang di sini ada Kristen, Muslim, karena ibu soba jual, tapi orang beli di sini. Ya kan kok enak sih bubur di sini. Diketahui rumah makan Muslim dan non-Muslim di Kota Manado meski bulan Ramadan tetap produktif beroperasi lantaran pelanggannya mayoritas non-Muslim. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Saudara, pendidikan karakter menjadi salah satu prioritas utama sekolah. Hal ini sejalan dengan perkembangan lingkungan yang semakin kompleks namun membawa dampak.
Pendidikan sekolah dasar di Manado, Sulawesi Utara terus menunjukkan komitmen dalam membentuk generasi muda yang cerdas secara akademis tetapi juga berkarakter kuat. Kepala Sekolah SD Katolik Santa Teresia Malalayang, Freddy Johannes Tania SPD mengatakan bahwa pendidikan karakter merupakan fondasi penting dalam membangun kepribadian siswa. Siswa tidak hanya unggul dalam prestasi akademik tetapi juga memiliki nilai moral yang kokoh, disiplin, tanggung jawab, dan empati. Ya, kalau di SD Santa Teresia Malalayang ini betul-betul untuk karakter, pendidikan karakter kita mulai dari sejak dini. Jadi begitu masuk kelas, anak-anak memang sudah bersalaman dengan teman-teman, bersalaman dengan guru-guru, jadi saling menyapa. Nah, kemudian untuk dikaitkan dengan teknologi saat ini, ya memang terus terang anak-anak ini memang perkembangan teknologi mereka lebih cepat menyerap hal itu. Jadi kadang-kala mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada guru yang belum tahu, mereka sudah lebih tahu karena sudah melalui teknologi yang canggih ini. Cuma kami selalu menyarankan pada anak-anak, coba untuk teknologi ini betul-betul kita lihat mana yang penting. Jadi jangan pagi-pagi pulang sampai malam dengan handphone apalagi. Sekolah ini mengintegrasikan pendidikan karakter dalam berbagai kegiatan setiap hari. Salah satu program unggulan adalah kegiatan doa pagi bersama yang rutin dilakukan sebelum memulai pelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai religius. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, demi mencegah jatuhnya korban kembali di jembatan Interchange Bypass Manado, sejumlah tokoh agama di kota Manado menyarankan pemerintah untuk menggelar ritual dan doa sebab pasca diresmikan 2016 silam hingga kini belum ada ritual khusus yang dilakukan. Di balik kemegahan jembatan Interchange Bypass Manado, menyimpan tak sedikit kisah tragis. Selang 3 tahun belakangan ini, terdapat 6 masyarakat Sulawesi Utara telah melakukan pencobaan bunuh diri, di mana 3 di antaranya nyawanya tak terselamatkan setelah melompat dari atas jembatan. Korban yang berhasil dicegah pun memiliki spekulasi yang berbeda-beda. Ada yang ingin bunuh diri karena persoalan pribadi, bahkan ada pula yang mengaku adanya aura negatif yang mengiringnya untuk melompat saat melintas. Guna mencegah jatuhnya korban kembali sembari dipasangi pagar pengaman, sejumlah tokoh agama berharap dan meminta pada pemerintah sebaiknya ada ritual adat dan doa bersama lintas agama yang difasilitasi pemerintah di jembatan tersebut. Kerjasama antara pemerintah dengan tokoh-tokoh agama yang lintas agama lah untuk melakukan ritual-ritual yang mungkin menurut agama Islam seperti ini, agama Kristen seperti ini, Konghucu seperti ini. Makanya kita harus melibatkan pemerintah, apa yang harus kita perbuat di sana. Karena di sana kami lihat memang luar biasa, aura yang sangat luar biasa, hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat seperti itu. Jadi harapan kami dari pemerintah untuk kerjasama yang baik, bisa memberikan suasana yang nyaman bagi masyarakat, terlebih khusus Sulawesi Utara, untuk bisa sama-sama di tempat itu. Bisa berkolaborasi, kalau bisa memfasilitasi lintas agama untuk semua terlibat. Kita bikin satu ibadah atau ritual ibadah di tempat itu untuk bermohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar di tempat tersebut tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu pasti ada aura mistis, cuma kan orang tidak bisa semuanya melihat. Tentunya harus difasilitasi oleh pemerintah supaya kita bisa berdoa bersama-sama di situ, di tempat itu, untuk berbuat kebaikan di tempat itu, untuk melimpahkan jasa kebaikan kepada makhluk-makhluk yang ada di situ. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Ke informasi olahraga, saudara, adanya sejumlah prestasi yang sudah diraih baik level lokal maupun nasional. Para atlet taekwondo Sulawesi Utara diminta untuk tetap fokus dalam melakukan latihan. Atlet taekwondo Sulut diminta untuk tetap fokus dalam melakukan latihan untuk menatap prestasi di ajang nasional bahkan internasional ke depan. Demikian diungkapkan Ketua Taekwondo Indonesia Sulawesi Utara, Amelia Tungka, kepada tim liputan TVRI Sulut. Amelia Tungka juga mengatakan
Banyaknya agenda kejuaraan yang digelar di daerah sangat berpotensi untuk menjadikan para atlet menambah jam terbang bertanding, bahkan membuat atlet lebih kompetitif. Karena beberapa dari atlet-atlet kami juga sudah meraih medali di nasional, jadi kami harapkan mereka terus berlatih, meningkatkan diri untuk bisa mempersiapkan diri ke nasional maupun internasional. Amelia juga berharap dukungan dari stakeholder terkait dan pemerintah dalam memajukan olahraga di Sulawesi Utara. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sulawesi Utara hari ini. Akhirnya saya Minisha Lesa Wengen bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda dan sampai jumpa.